Selamat malam viewers, salam investigasi gaib. Kali ini kita ada yang beda ya. Nah, kali ini kita mau cerita ya di sini. Kita mau cerita gimana kemarin itu, mau cerita soal video ya, kelanjutan video yang kemarin itu kan sempat terpotong tuh. Itu baru masuk episode 1. Mestinya kan harusnya dilanjut dengan episode 2 gitu kan. Tapi ternyata kami sebagai tim mengalami kendala, ya banyak kendala. Ya di sini di video ini kami akan menjelaskan apa saja kendala-kendala itu. Ya tapi sebelum itu, gue juga mau jelasin partner kita Ampras sama si Bodong, dia lagi ada acara sih, nggak bisa datang. Kalau Ampras lagi sakit, kalau Ampras kondisinya lagi nggak memungkinkan, intinya kondisinya lagi nggak memungkinkan untuk kesini. Terus yang untuk si Bodong, ya sama sih, sama sih intinya. Ampras ya lagi sakit, nah kemudian si Bodong ini juga ini lagi ada perluan keluarga, makanya dia tadi udah nyampein, nelpon ke kami gitu kan. Dia nggak bisa datang untuk hari ini, untuk podcast ini, untuk rekaman ini dia nggak bisa datang karena menghadiri acara keluarga. Iya. Untuk yang kemarin part 1 kemarin kita itu udah dapet sensasinya ya. Tapi kita ngegantung karena kemarin itu video yang terakhir, scene yang terakhir kita kan ada scene yang gua itu ada makhluk astral yang datang tuh. Nah langsung kita cut karena sebenarnya itu di belakang kamera itu kita nggak memungkinkan untuk mengambil kamera juga sih, karena itu ada kejadian di situ di mana Agung ini dirasuki sama penunggu situ, dan penunggu situ juga bilang katanya intinya sih kita suruh pulang lah, kita nggak boleh ke situ lah ya, karena ke situ ya karena tanggapan mereka kita mengganggu di situ, tapi memang kita ke situ sudah sopan, permisi, dan ya tetap tanggapannya nggak baik gitu. Jadi kemarin di video part 1 ya, yang terakhir ya, yang terakhir itu kan saya sendiri itu mau kerasukan gitu kan. Di situ memang energi itu negatif banyak banget. Banyak banget. Terlalu banyak. Jadi memang energinya di situ terlampau besar gitu kan, makanya kami lebih baik mundur teratur gitu kan. Kenapa? Karena takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh, takutnya. Makanya daripada terjadi hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ngatasi ya kan, terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, lebih baik kita mundur. Makanya pas video part 1 itu scene terakhir itu kan memang sengaja digantung. Kenapa? Karena memang alasan kita itu kita nggak bisa ngambil kamera di situ karena situasinya udah nggak memungkinkan untuk kita ngambil gambar di situ gitu loh. Kita balik jam berapa ya, Bung? Kita balik itu jam 3. Jam 3 subuh itu kita udah harus balik karena memang sebenarnya sih kalau memang ngikutin kemauan kita itu masih sedang seru-serunya sih. Di situ memang makin gak karuan intinya gitu loh. Ganas-ganasnya jam-jam segitu sebetulnya. Iya, gitu kan. Cuma dengan berat hati ya, sayang banget gitu loh. Kita harus berhentiin acara itu karena satu kita di situ energinya terlalu kuat dan kita juga nggak siap menerimanya gitu mungkin ya karena kan sekali lagi gua belum nggak seberapa dalam mengerti tentang hal-hal gaib gitu loh. Makanya di sini kita kan nyoba di video part 1 khususnya ya, nyoba untuk membuktikan eksistensi gaib itu sendiri gitu kan. Nah itu sudah terbukti gitu loh, sudah terbukti. Kenapa sudah terbukti? Karena kami merasakan betul-betul interaksi benturan energi di sana. Gitu kan. Karena di sono ya dibilang tadi kita pas di belakang kamera itu interaksi itu udah nggak karu-karuan. Ini pikiran ini ya percaya nggak percaya sih ya. Mungkin buat lo orang yang nggak percaya ya bolehlah mungkin beri komen di sini gitulah alasannya kenapa gitu kan. Cuma pada saat itu yang gua rasain ya itu
pikiran tuh melayang entah nggak jelas kemana, tapi ada pikiran gitu, kayak ada yang gue pikirin tapi gue nggak tahu pikiran kemana gitu loh. Pikiran itu melayang nggak tahu kemana gitu loh. Ya mungkin buat lo orang yang udah pernah punya pengalaman apa tentang gaib lebih dalam lagi, mungkin ngerti sih. Ya boleh sharing-sharing Ya. juga gitu kan, boleh sharing-sharing ke kita atau kayak mana gitu, nggak apa-apa gitu kan. Karena kan dalam tim investigasi gaib ini cuma gue sendiri sih yang berpikir dengan logika ya. Sampai pada akhirnya itu pas Agung kerasukan itu kita gue sebagai kameramen juga host gitu juga kebingungan gitu loh, ini apa bener apa enggak, tapi kok dibilang bener ya kayak enggak, dibilang enggak ya kayak bener gitu kan, jadi nggak bisa dijelaskan secara logika gitu. Ternyata gue tahu dari situ akhirnya kalau gaib itu nggak bisa dijelaskan secara logika ya. Iya betul. Jadi kalau kita melogikakan gaib itu nggak ketemu gitu Iya. loh, nggak ketemu, Nah, ya, nggak bakal ketemu nggak ya. bakalan ketemu. Karena di luar nalar semua gitu, nggak teknis soalnya gaib itu, Iya. gitu loh, nggak teknis. Makanya ya gimana ya, kita itu ya serba apa ya, serba bingung gitu juga kan. sih. Menyampaikan ini tuh bingung gitu loh. Gimana caranya bisa sampai ke penonton itu memang tantangan kita sih di sini. Makanya kita terus berjuang untuk membuktikan bahwa gaib itu ada, yang pertama. Yang kedua juga kalau bisa kita logikakan gaib itu seperti apa sih. Kita di sini artinya kita mencoba melogikakan yang tidak logika gitu loh. Itu. Iya. Makanya kami gitu kan langsung terjun melakukan penelusuran, sebetulnya itu ada nggak sih gitu kan, ada nggak sih makhluk gaib dan apa namanya dunia gaib itu sendiri gitu. Ya kan katanya orang mah apa namanya tempat itu angker. Tempat itu ganas-ganas gitu kan. Serem. Tempat itu serem, pernah segini gini segala macam. Ada yang nggak percaya dengan hal itu, ada juga yang percaya tapi nggak. Alah ya udahlah, biarinlah dia sama dia gitu ya. Ya. Cuma masalahnya di sini kita ingin membuktikan gitu loh bahwa memang itu ada gitu loh. Gua terus terang sih, gua orang yang berpikir logis gitu ya. Terlebih lagi untuk hal-hal yang kayak gitu. Untuk apa namanya investigasi kita yang kedua ini bisa dibilang kita gagal sih ya. Ya kita memang sangat menyesal sekali gitu. Karena satu di situ tempatnya itu benar-benar sempurna lah bisa dibilang. Karena jujur ya dalam seumur hidup gua baru kali ini gua ditampakin gitu ya, di apa maksudnya dikasih tahu secara benar-benar secara jelas, karena ini loh hal gaib itu, ini loh ini ada. Yang selama ini lu nggak percaya, yang lu nggak logika, itu ada loh. Nah makanya gue bilang seru, kenapa ya? Karena ini akhirnya gue tahu dari sini gitu loh. Memang banyak kendala sih sebenarnya banyak kendala dari stamina. Karena kan yang lain juga waktu pada saat itu juga ada kesibukan sendiri. Jadi waktu syuting itu kita nggak full. Ya memang kalau itu kesalahan kita ya. Kita nggak bisa intoleran gitu ya. Yang kedua juga cuaca. Jadi cuaca di sana itu waktu kita mau investigasi itu gerimis, ya kan? Iya, jadi itu gerimis. Ya gimana lagi lah, kita udah terabas saja itu gerimis gitu. Iya. Jadi memang agak sulit. Kami kesulitan karena cuaca itu gerimis terus. Nah, takutnya kan kena apa namanya peralatan kita gitu kan. Karena kan elektronik gitu, kalau kena air sedikit, waduh mati. Gitu. Iya, bahaya. Gitu. Bisa kendala, nanti kita malah kendala kemana-mana lagi. Kebela-belain gerimis. Nah ditambah memang medannya juga terbilang susah sih. Medan untuk menuju ke TKP yang kita tuju ini medannya terbilang sulit karena apa? Itu kan jauh dari kampung ya. Jadi kita harus jalan lewat kayak hutan. Nah itu nanti kita kudu nyebrang kali, kudu nanti lewat sawah, habis itu nyebrang kali kecil lewat sawah baru ketemu TKP. Dan pada saat itu posisi itu dalam keadaan lagi gerimis. Gitu. Tapi ya tetap karena kita konsisten, akhirnya kita ya udah embat aja gitu kan. Nah pada waktu itu Bung, yang
apa namanya yang aku heran ini sih, mungkin feeling aku nih ya, itu pas kita udah nyampe perkampungan, kita udah nitipin kendaraan kita di seorang warga gitu ya. Nah itu kan kita jalan tuh, nah itu gerimis itu berhenti loh. Iya. Gerimis itu berhenti, ya mungkin bisa dibilang parno ya. Kali bisa dibilang parno, makanya timbul pikiran-pikiran yang harusnya nggak boleh dipikirin lah, intinya gitu. Ya kan? Iya benar. Nah pas kita sampai TKP, belum nyampe TKP, masih sungai kecil ya. Sungai. Ya kan tadi gue udah jelasin tuh, kita ngelewatin 2 sungai, satu sungai gede, kedua sungai kecil ya, kayak model apa ya, kayak model got tapi rada gedean dikit ya. Nah sebelum kita nyebrang di situ, nah itu Agung itu ada udah mulai interaksi. Jadi di perjalanan kan kita jalan tuh di ini ya, di kali ya, di kali kecil itu ya, kita udah sampai kali kecil. Jadi mulai dari kampung kita jalan sampai dengan ke kali kecil itu. Nah saya sendiri gitu kan, itu interaksi gitu. Jadi begitu kita sampai di kali kecil itu, kita disambut oleh makhluk astral yang ada di makam tua itu, gitu kan. Kita disambut dengan makhluk-makhluk itu, dan saya sendiri sempat interaksi, sempat komunikasi dengan makhluk-makhluk astral di sana, dan mereka nyampein bahwa yaitu kita nggak boleh untuk melakukan penelusuran di sana, gitu kan. Pertama itu, yang kedua juga kita nggak boleh main-main gitu loh. Artinya begini, kemarin kita kesana gitu kan, mereka itu marah gitu kan. Mereka itu marah, kenapa? Mungkin mereka itu merasa terusik, terganggu ya dengan kehadiran kita di situ. Kehadiran kita. Nah ini mau diulangin lagi, begitu loh. Mau diulangin lagi. Jadi mereka jauh lebih marah, begitu kan? Jauh lebih marah sampai itu memang energinya bahkan 4-5 kali lipatan, gitu. 4-5 kali lipatan kekuatannya dari kalau kita bandingin dari awal yang pertama kita investigasi. Karena kebetulan waktu itu memang pas malam Jumat ya. Nah, iya malam Jumat. Ya, dan yang pas waktu kita baru sampai itu si Bodong sama si Ampras itu sebenarnya dia duluan yang ngerasain, dan kalau si Bodong yang ngerasain, kalau si Ampras itu memang dia duluan yang diliatin gitu ya Gun. Iya. Nah, jadi pas begitu sampai kali sungai kecil itu, si Ampras langsung ngomong, "Gung, itu kayak ada makhluk gaib ya ngeliatin kita gitu loh. Kayak ada pocong ngeliatin kita gitu." Katanya sih gambaran dari si Ampras itu memang semua pocong yang serem ya, cuma mungkin maksud dia yang dibilang serem itu, dia mungkin mempunyai energi yang lebih dahsyat gitu loh dari yang biasanya gitu. Jadi makanya waktu sampai itu Ampras langsung ngejelasin ke Agung, dan disitulah Agung langsung komunikasi gitu. Oh ternyata kita memang waktu itu kita memang udah disambut ya. Jadi memang disambut sama mereka, kedatangan kita ya kan. Di situ mereka nyampein, kan itu sempat aku komunikasi sama mereka gitu kan, nyampein bahwa udah kalian jangan di sinilah gitu kan, kalian kalau mau main di tempat lain gitu. Jadi intinya mereka merasa terusik, merasa terganggu, dan kalau kita terusin itu bisa bahaya gitu. Kita sebenarnya pas abis itu berapa lama ya itu interaksinya? Interaksi kira-kira hampir setengah jam lah. Setengah jam ya? Kita interaksi setengah jam lah di situ, karena agak lama memang. Yaitu kita harus tahu dulu gitu kan. Aku juga yang interaksi, yang komunikasi kan harus tahu apa sih sebetulnya maksud dari mereka, kan? Apa sih pesan dari mereka, kan intinya kayak gitu. Makanya setelah aku bisa tahu gitu kan, bisa interaksi, paham apa pesan mereka, baru kita sampaikan ke tim, kita mundur. Ya dengan sangat menyesal sekali sih ya, karena kita nggak dapat videonya gitu loh. Kita ya benar-benar nyesel, dan di situ juga ya udahlah, akhirnya kita setim mikir ngumpulin ide ya, akhirnya ya mau kayak mana lagi, karena kita udah nggak bisa kan, mau dipaksain nanti kita bahaya, dan risikonya takutnya warga-warga di situ juga ikut terganggu gitu loh. Ikut terganggu.
Jadi kita ngindari itulah, gitu Iya. kan. Kita ngindari apa namanya ya bahaya lah, kita ngindari bahaya. Jadi mau nggak mau kita mundur, Iya. gitu kan. Mau nggak mau kita mundur. Untuk kedepannya sih kita pasti tetap Kita melakukan penelusuran lagi di tempat yang berbeda, Iya. gitu kan. Kedepannya lagi kita nanti mau ada rencana untuk melakukan penelusuran di tempat yang berbeda, gitu Iya. kan. Ya doain aja, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, ya, amin. ya kan. Dan Iya. apa yang kita mau bisa kita dapat di sana, gitu kan. Termasuk komen-komen masukan dari penonton ya yang pengen lihat penampakan itu seperti apa gitu di tempat-tempat yang mungkin lebih ekstrim lagi gitu loh. Lagi. Juga kami juga mau mengadakan eksperimen ya, begitu kan. Eksperimennya nanti kita mau tinggal kamera ya kan di sana nanti gimana. Jadi kita tinggalin kamera dan apa yang terjadi di tempat itu. Iya. Ya kan. Kita mau mantau, penasaran gitu loh. Sebetulnya di tempat yang berbeda itu seperti apa sih gitu kan. Karena itu makanya besok kami akan melakukan peninggalan investigasi. Yang pertama penelusuran, yang kedua juga kami akan tinggal kamera di situ gitu. Iya. Apakah ini berbeda ya? Itu. Beda tempat, beda setan gitu. Iya, betul. Ya kan. Makanya itu terus aja terus dukung channel kami supaya kami bisa berkembang dan buat konten yang lebih seru lagi, yang lebih gokil, yang lebih menegangkan lagi dengan cara subscribe channel kita, like, share buat teman-teman lo orang semua yang pengen tahu pengalaman kita, dan komen kritikan-kritikan pedas juga masukan-masukan atau pengalaman lo orang yang lebih menarik dari kita atau tempat-tempat yang lebih goks gitu supaya kita bisa datang ke sana. Salam investigasi gaib.